Banjir yang melanda wilayah Kabupaten Konawe Utara, Konut, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya adalah terganggunya akses transportasi. Salah satu korban kemacetan akibat banjir adalah Lucky Carols, seorang dosen yang juga merupakan praktisi dan peneliti di bidang transportasi, jalan, jembatan, dan geoteknik, Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Unhas, Sulawesi Selatan, Sulsel. Sebelumnya, ia sempat terjebak macet selama 5 jam di lokasi banjir, Desa Sambandete, Kecamatan Oheo, Konawe Utara, pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2025, lalu. Saat itu, mobil yang ditumpanginya dikenakan tarif rakit sebesar Rp100.000 pada pagi hari, dan Rp150.000 pada malam hari. Menanggapi persoalan ini, Lucky Carols dalam keterangannya pada Senin, tanggal 24 Maret tahun 2025, via telepon WhatsApp, memberikan sejumlah saran kepada pemerintah daerah Konawe Utara, Pemda Konut. Saran tersebut agar pengelolaan penyeberangan di lokasi banjir lebih terstruktur, dan tidak memberatkan masyarakat. Salah satu poin utamanya adalah agar pemerintah daerah mengambil alih pengelolaan penyeberangan, bekerja sama dengan pemerintah provinsi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, serta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, BPJN. Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya mengeluarkan biaya untuk menggunakan layanan penyeberangan selama jam operasional yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Masyarakat tidak boleh dibebankan pembayaran. Jam operasional ditetapkan oleh Pemda, misalnya pukul 8 WITA sampai dengan pukul 16 WITA, dalam jam tersebut tidak ada tarif, di luar itu dikenakan tarif, jelasnya. Selain itu, ia menekankan pentingnya memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai kondisi jalan dan jadwal layanan penyeberangan. Dikasih pengumuman di batas-batas kota bahwa jalan itu dalam kondisi seperti ini. Sehingga kita siapkan jam layanan, katanya. Namun, Lucky Carols juga menegaskan bahwa layanan tetap harus tersedia di luar jam operasional, terutama untuk keadaan darurat. Pertanyaannya, apakah di luar jam layanan itu tidak dilayani? Tetap dilayani. Misalkan hal darurat seperti orang melahirkan, sakit, itu tetap dilayani, jelasnya. Ia juga menyoroti bahwa dalam jam operasional yang telah ditentukan, masyarakat tidak boleh dibebankan biaya karena hal itu merupakan tanggung jawab pemerintah daerah Konut. Untuk menutupi biaya operasional, Lucky mengusulkan agar perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah tersebut berkontribusi melalui dana Corporate Social Responsibility, CSR. Hal tersebut karena banjir ini juga secara langsung akan berdampak pada operasional perusahaan yang ada di sekitar wilayah tersebut. Teman-teman tambang ini bisa kita bicarakan, panggil dalam bentuk dana CSR, ujarnya. Menurutnya, dana CSR dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan operasional, seperti penyediaan bahan bakar melalui kerjasama dengan Pertamina serta pengadaan petugas rakit yang berasal dari aparat kepolisian dan tentara. Jadi mereka bisa menyiapkan bahan bakar lewat Pertamina nanti bagaimana kerjasamanya. Kemudian kalau untuk petugas rakit itu bisa aparat dari kepolisian dan tentara, ujarnya. Lebih lanjut, Lucky Carols menegaskan bahwa jika masyarakat masih terbebani dengan biaya untuk penyeberangan, akan muncul kesan bahwa negara tidak hadir dalam memberikan solusi. Karena memang kesannya kalau kita membayar itu negara tidak hadir, tegasnya. Dengan berbagai saran tersebut, ia berharap pemerintah daerah Konawe Utara, Pemda Konut, dapat mengambil langkah konkret untuk memperbaiki pengelolaan penyeberangan di lokasi banjir. Sehingga akses transportasi bagi masyarakat dapat berjalan lebih baik dan tanpa membebani mereka secara finansial. Sementara itu, karena tarif rakit atau pincara yang semakin naik bahkan mencapai Rp500.000 untuk mobil dan Rp100.000 untuk motor, Pemda Konut melalui Wakil Bupati Abu Haera melakukan mediasi harga dengan pemilik pincara, pada Sabtu, tanggal 22 Maret tahun 2025. Hasil mediasi ditetapkan untuk tarif rakit mobil adalah Rp300.000, dan motor Rp50.000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like,
subscribe, dan share ya.